Bagian 20, ternyata. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Kami sholat maghrib berjamaah. Ia memperpanjang doanya. Selesai berdoa, ia berbalik dan mengecup keningku, walau aku ragu menerimanya. Sayang, maafkan aku telah berucap kasar padamu. Ucapnya kemudian. Kuharap kamu tidak salah paham atas pembicaraanku dengan ibu tadi sore. Ucapnya berhati-hati. Aku menatapnya tanpa kata. Serasa jiwaku terguncang. Entah harus berkata apa untuk menimpali kata-katanya. Kak Safwan meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Dadaku semakin sesak terasa. Mataku menghangat seakan kejadian masa lalu terulang kembali. Aku kembali terisak dan menangis, tapi tidak meronta lagi seperti tadi. Kuucap istighfar berkali-kali, berharap bisa meredam sedikit emosiku. Berulang kali Kak Safwan mengusap jemariku. Kurasakan ada ketulusan di sana. Tapi, apa maksud kakak berkata seperti itu? Apa yang salah dariku? Apa karena statusku? Emosiku kembali memuncak. Tangisku kembali pecah. Kata-kata itu seakan tercekat di kerongkonganku. Aku berusaha sekuat mungkin menahan gejolak perasaanku. Astagfirullah, kamu tidak boleh berkata seperti itu, Dek. Ucapnya tegas dengan tatapan dalam. Dari awal kukatakan, aku menerima semua yang ada padamu. Aku mencintaimu, Nisa. Aku mencintaimu. Ingat itu. Semakin mempertegas nada suaranya, ada getar kesedihan mengiringi tiap ucapannya. Namun aku belum mengerti alasannya berkata seperti pada ibunya. Tapi, kenapa Kak? Kenapa kamu berkata seperti itu kepada ibu? Tanya aku dengan berurai air mata. Rasa penasaran dan kesedihan yang berlebih membuatku tak bisa berpikir jernih lagi. Terasa guncangan bayangan masa lalu terus menghantui pikiranku. Kegagalan rumah tanggaku dahulu membuatku begitu sensitif. Sudah sayang, kamu jangan menangis lagi. Kak Safwan mengusap air mataku lembut. Apakah aku salah menilainya? Kumohon padamu, aku tak bisa melihatmu menangis seperti ini. Sambungnya. Aku berbuat begini karena aku terlalu mencintaimu. Jawabnya sembari melingkarkan pelukannya ke tubuhku, kemudian mengusap kepalaku penuh cinta. Perlakuannya itu sedikit menenangkanku, tetapi aku tetap belum mengerti. Maksud kakak, aku tak mengerti. Tanya aku dengan nada bingung. Dia menghela nafas tanda ada sesuatu yang berat membebani pikirannya. Dia melepaskan pelukannya kemudian menatapku. Dek Nisa percaya padaku kan? Kamu percaya akan cintaku kan? Tanyanya sembari menatap mataku dalam. Aku mengangguk ragu. Semua yang kulakukan saat ini adalah untuk kebaikanmu. Ucapannya berhenti kemudian menghela nafasnya panjang. Ia mendongakkan kepalanya ke atas. Seakan jawaban dari pertanyaanku tergantung di langit-langit kamar. Sayang, sebenarnya sehari setelah pernikahan kita, waktu kamu sakit, aku tidak ke kampus, tapi aku menemui temanku. Ada ragu terlihat di matanya saat mengucapkan itu. Kemarin, aku juga tidak ke kampus, tapi aku kembali menemuinya. Sambungnya. Terlihat ada beban berat yang hendak dia tumpahkan. Aku menunggunya melanjutkan ceritanya dengan hati yang berdebar. Berusaha terus beristighfar dalam hati. Dek, sebenarnya temanku itu seorang psikiater. Dan aku mencoba konsultasi tentang keadaanmu padanya. Ucapnya sambil menggenggam tanganku yang mulai berkeringat. Bola mataku membesar menatapnya.
Aku tak mampu berkata apa-apa. Aku memandangnya penuh tanya. Untuk apa dia melakukan itu? Apakah dia menganggap aku ini sakit jiwa? Hatiku seperti teriris sembilu, perih mengetahui kenyataan ini. Dek, kamu percaya padaku kan? Aku hanya ingin melihatmu kembali jadi Nisa yang dulu. Nisa yang ceria, seperti cerita ayahku padaku. Sambungnya kembali mengelus pipiku yang masih penuh air mata. Apakah kamu kecewa padaku? Apakah kamu menyesal menikahiku? Apakah aku bukan seperti yang kau harapkan? Aku kembali memberondongnya dengan pertanyaan yang membuatnya kembali mengeratkan genggaman tangannya padaku. Dek, tak pernah terbesit sedikit pun kekecewaan dalam hatiku karena memilihmu. Bahkan aku sangat bersyukur bertemu denganmu. Aku bahagia bersamamu. Kamu harus yakin itu. Lelaki karismatik itu menatapku sendu, seakan merasakan luka yang kurasakan saat ini. Ada kristal yang menggantung di sudut matanya. Allah telah mempersatukan kita dalam satu ikatan pernikahan. Maka aku yakin engkaulah jodoh terbaikku. Sambungnya lagi. Dek Nisa adalah amanat titipan Allah yang harus aku jaga. Karena nantinya, aku yang akan dimintai pertanggungjawaban atasmu. Jika aku berbohong, artinya aku berbohong padanya. Kali ini dia mengantarkan aku dalam dekapannya. Aku tahu ia berkata sebenarnya. Jadi, kumohon padamu, sekali lagi jangan pernah ragu akan diriku, apalagi berniat pergi meninggalkanku. Kamu mengerti? Matanya kembali berkaca menatapku dengan penuh harap, membuat hatiku tersentuh dan iba padanya. Kemarahanku perlahan surut, mencoba mengurai semua tujuannya melakukan semua ini. Lalu untuk apa kakak mengatakan hal seperti itu pada ibu? Tanyaku menyelidik. Sayang, emosimu tidak stabil. Trauma masa lalumu bisa berpengaruh pada kandunganmu seandainya kamu hamil. Aku khawatir terjadi sesuatu pada orang yang kucintai. Percayalah. Aku menunduk mendengar penjelasannya. Apakah separah itu kondisiku? Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana aku harus bersabar menahan hasratku setiap kita bersama. Sambungnya. Apakah kamu kira aku tidak menginginkannya? Kamu kira aku tidak tertarik padamu? Sungguh, aku sangat menginginkan itu. Menjalankan kewajiban aku sebagai suami yang sempurna di matamu, dan melepaskan kewajibanku memberimu nafkah batin. Tetapnya lekat ke arahku, menjelaskan semua itu. Kamu tahu apa yang membuatku mampu bertahan? Itu karena rasa cintaku yang begitu besar padamu. Ucapannya membuatku terpana seketika. Ada sesal yang bercokol dalam hatiku mendengar penuturannya. Betapa dia memiliki hati yang luas dan cinta yang begitu besar padaku. Lalu bagaimana aku dapat membalas itu semua? Aku tidak dapat membayangkan perjuangannya menurunkan egonya dan menahan semua itu sendiri. Air mataku kembali menganak sungai. Sesal ini seakan tak terobati dengan hanya minta maaf padanya. Bibirku keluh tak mampu menjawab semua penjelasannya. Aku menyesal telah seuzon pada lelaki yang hatinya dipenuhi cinta sepertinya. Dek Nisa, maukah kamu memenuhi satu permintaanku? Tanyanya melepaskan dekapannya. Kali ini dia memegang kedua pundakku, seolah permintaannya adalah sesuatu hal yang sangat besar. Apa itu, Kak? Tanyaku lirih. Kalau kamu tidak keberatan, besok kita ke tempat praktek temanku bersama ya. Ucapnya sembari membetulkan jilbabku yang serong sana-sini. Aku terpaku mendengar permintaannya. Tak ada jawaban yang dapat aku berikan. Apakah aku benar-benar membutuhkan psikiater? Jujur aku malu mengetahui hal ini. Malu pada suamiku, keluarga besarku dan pada mertuaku.
Tiba-tiba aku teringat ibu mertuaku. Kemana beliau? Bukankah tadi beliau menyaksikan semuanya? Ya Allah, apa tanggapannya terhadapku? Ya Allah, aku malu. Astagfirullah. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Aku bingung dengan semua ini. Aku merasa semakin depresi dan kembali menangis. Kak Safwan memelukku dengan hangat dan membelaiku penuh kasih. Perasaan menjadi manusia tak berguna seakan menguasai hati dan pikiranku. Kak, kita cerai saja. Ucapan itu tiba-tiba terlontar dari mulutku tanpa perhitungan. Dia terperanjat mendengar ucapanku itu. Nisa, ya Allah, kenapa kamu berpikir sampai sejauh itu? Bukankah kau tahu kalau perceraian adalah hal yang halal, tapi sangat dibenci Allah? Nada suaranya meninggi mengucapkan itu. Tidak lagi memanggilku sayang seperti yang 1 minggu ini dia lakukan. Kak Safwan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia terlihat depresi. Sesaat kemudian beranjak dari sisiku melangkah keluar dari kamar. Aku sedikit syok melihatnya seperti itu. Tolong renungi kata-katamu barusan. Ucapnya penuh penekanan kemudian berlalu meninggalkanku yang terbengong sendiri. Entah apa yang kupikirkan sehingga ucapan itu keluar dari mulutku. Sebenarnya aku hanya tidak ingin terus membuatnya terbebani olehku. Tersiksa karena keadaanku yang merasa tak mampu membuatnya bahagia. Ya Allah, ampuni aku yang telah memikirkan sesuatu yang teramat Engkau benci. Dan aku telah membuat lelaki baik itu kecewa dan marah. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Di tangannya ada sepiring nasi goreng. Dia mendekatiku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tanpa persetujuan dariku, dia menyuapkan ke mulutku sesendok demi sesendok nasi itu. Aku tak berani menolaknya. Takutnya aku membuatnya kembali tersinggung. Hingga esok harinya, dia belum juga menyapaku kecuali saat dia membangunkanku sholat subuh berjamaah. Dia tidak ke kampus hari ini. Kulihat dia hanya terpekur di atas meja kerjanya, sambil menatap kosong ke depan. Aku makin merasa bersalah. Aku teringat perkataan ibu mertuaku. Jika dia seperti itu, artinya dia sedang marah. Memang agak menyeramkan sih. Kubuatkan teh hangat untuknya, kemudian mendekatinya yang sedang termenung sendiri. Kak, minum tehnya. Ucapku sambil mencoba untuk tersenyum semanis mungkin. Tetapi dia hanya melirikku sekilas kemudian meraih teh di tanganku. Tak ada kata-kata, tak ada candaan seperti biasanya. Aku kemudian beranjak dari sana daripada di sana cuma dianggap patung. Ku coba mengumpulkan semangat dan kekuatanku mencoba mulai bersih-bersih rumah, memasak dan mengepel. Aku sengaja mengepel agak lama di lantai bawah meja kerjanya, mencoba menarik perhatiannya tapi tak jua membuatnya bergeming. Kak, maafkan aku. Aku terduduk di dekat kakinya, memegang kakinya kemudian meraih tangannya dan mencium tangan itu. Dia terperanjat melihat tingkahku. Aku menangis meminta maaf dengan sungguh-sungguh padanya. Aku menyesal. Kutelungkupkan wajahku di pangkuannya, sembari menangis terisak. Aku menyesal telah membuatnya marah seperti itu. Aku menyesal telah mengucapkan kata cerai yang sangat dibencinya. Kurasakan ada tangan lembut mengusap kepalaku. Dia kemudian membangunkan wajahku dari pangkuannya. Sayang. Dia kemudian memelukku erat. Entah mengapa debaran jantungku terpacu saat dia mencium kedua pipiku. Aku tak ingin melepaskan pelukan itu. Tanpa sadar, kami melangkah masuk ke peraduan kami. Tampaknya gelora cinta antara kami tak terbendung lagi. Akhirnya dia melaksanakan kewajibannya padaku untuk yang pertama kalinya. Bersambung.